Coba duduk sebentar. Tarik napas pelan dan ingat satu momen dalam hidupmu. Momen ketika seseorang merendahkanmu. Mungkin lewat kata-kata, mungkin lewat tatapan, mungkin lewat sikap yang membuatmu merasa kecil. Mungkin mereka berkata, kamu tidak cukup pintar. Mungkin mereka berkata, kamu tidak akan berhasil. Mungkin mereka menertawakan usahamu. Mungkin mereka meremehkan impianmu. Dan jujur saja, saat itu terasa sakit. Bukan karena kata-katanya saja, tapi karena kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apa benar aku tidak cukup baik? Apa benar aku tidak mampu? Apa benar aku hanya sebesar itu? Dan tanpa sadar, kata-kata orang lain mulai masuk ke dalam pikiranmu. Perlahan, diam-diam, tapi dalam. Inilah kesalahan yang paling sering terjadi. Bukan ketika seseorang merendahkanmu, tapi ketika kamu mulai mempercayainya, karena kenyataannya adalah ini. Ketika seseorang merendahkanmu, itu tidak pernah benar-benar tentang dirimu. Itu adalah tentang mereka. Tentang cara mereka melihat dunia, tentang cara mereka berpikir, tentang isi kepala mereka sendiri. Bayangkan, ini dua orang melihat satu hal yang sama. Orang pertama melihat peluang. Orang kedua melihat masalah. Aljam, sama, situasi yang sama. Tapi, interpretasinya berbeda. Kenapa? Karena pikiran mereka berbeda. Hal yang sama berlaku ketika seseorang merendahkanmu. Apa yang mereka katakan bukanlah cermin dirimu. Itu adalah cermin dari isi pikiran mereka. Orang yang penuh rasa percaya diri tidak merasa perlu merendahkan orang lain. Orang yang merasa cukup tidak merasa perlu menjatuhkan orang lain. Orang yang kuat tidak sibuk mengecilkan orang lain. Sebaliknya, orang yang sering merendahkan orang lain biasanya sedang membawa sesuatu di dalam dirinya. Mungkin rasa tidak aman, mungkin rasa iri, mungkin rasa tidak cukup, mungkin luka yang belum selesai. Dan cara paling mudah untuk membuat dirinya terasa lebih tinggi adalah dengan membuat orang lain terlihat lebih rendah. Ini bukan pembenaran, tapi ini penjelasan. Coba kamu perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang benar-benar hebat jarang sekali merendahkan orang lain. Mereka justru mendukung, mereka justru mendorong, karena mereka tidak butuh menjatuhkan orang lain untuk merasa berharga. Sementara itu, orang yang sibuk merendahkan seringkali justru sedang berusaha menutupi sesuatu. Jika kamu membiarkan kata-kata mereka masuk ke dalam dirimu, maka kamu sedang memikul sesuatu yang sebenarnya bukan milikmu. Bayangkan seseorang melemparkan sampah ke arahmu. Apakah kamu akan memungutnya, memeluknya, lalu membawanya kemana-mana? Tidak! Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan, tapi kamu selalu bisa mengontrol satu hal: bagaimana kamu meresponsnya. Bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh opini orang lain. Ini bukan berarti kamu harus berpura-pura kuat. Kamu mulai berdiri di atas pemahaman yang lebih kuat, bahwa dirimu tidak ditentukan oleh suara di luar, tapi oleh keyakinan di dalam. Dan kamu tidak harus hidup di dalam cerminan orang lain. Selamat datang di Lamtama Mardongan. Sekarang kita masuk lebih dalam, memahami bahwa hinaan orang lain adalah cerminan pikiran mereka hanyalah langkah pertama. Langkah berikutnya jauh lebih penting. Jangan pernah menjadikan kata-kata mereka sebagai identitasmu. Coba pikirkan ini dengan jujur. Berapa banyak orang hari ini hidup dengan label yang sebenarnya bukan milik mereka. Label seperti tidak pintar, tidak berbakat, tidak akan berhasil, atau tidak cukup baik. Label-label ini seringkali tidak muncul dari dalam diri, melainkan dari luar, dari seseorang yang pernah meremehkanmu. Masalahnya bukan pada kata-kata itu, tapi ketika kata-kata itu diterima tanpa pernah dipertanyakan. Bayangkan saat kamu kecil, seseorang berkata, kamu bodoh. Awalnya mungkin kamu tidak percaya, tapi jika itu diulang terus-menerus dalam situasi berbeda, lama-lama kamu mulai ragu dan merasa itu benar. Di titik itu, sebuah keyakinan mulai terbentuk dan diam-diam mempengaruhi seluruh hidupmu. Kamu mulai takut gagal,
dan membatasi dirimu sendiri. Bukan karena tidak mampu, tapi karena kamu sudah percaya begitu. Banyak orang hidup berdasarkan apa yang pernah dikatakan orang lain tentang mereka. Ini sangat berbahaya. Apakah orang yang merendahkanmu benar-benar mengenal seluruh dirimu? Apakah mereka tahu potensimu? Jawabannya, tidak. Mereka hanya melihat sebagian kecil dari sudut pandang dan kondisi pikiran mereka saat itu. Ini seperti seseorang melihat langit dari jendela kecil, lalu berkata, langit itu sempit, padahal jendelanya yang kecil. Begitu juga dengan mereka. Bukan dirimu yang kecil, tapi cara pandang mereka yang terbatas. Kata-kata orang lain tidak memiliki kekuatan sampai kamu memberinya kekuatan. Kata-kata hanyalah suara. Makna muncul dari bagaimana kamu menafsirkannya. Respon itu selalu ada di tanganmu. Jika hidupmu bergantung pada validasi orang lain, maka kamu akan mudah hancur oleh penilaian mereka. Bangunlah sesuatu yang kuat dari dalam, validasi diri sendiri. Jujurlah pada proses dan perkembanganmu. Kamu tahu kemana kamu berjalan. Kamu tahu apa yang kamu perjuangkan. Kamu tahu bahwa kamu sedang bertumbuh. Di titik ini, kamu mulai bebas, bukan dari penilaian mereka, tapi dari kebutuhan untuk mempercayainya. Kamu selalu bisa memilih apakah kata-kata itu akan menjadi bagian dari dirimu atau hanya lewat begitu saja. Hidupmu mulai berubah karena kamu berhenti membiarkan dunia mendefinisikan siapa dirimu. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Selama ini, kamu mungkin berpikir bahwa orang merendahkanmu karena kamu kurang pintar, kurang mampu, kurang layak. Tapi kenyataannya sering justru sebaliknya. Mereka merendahkanmu karena mereka merasa terancam olehmu. Ini mungkin terdengar aneh. Terancam? Olehku? Padahal kamu merasa biasa saja. Padahal kamu tidak merasa lebih dari siapapun. Tapi di mata orang lain, kamu bisa menjadi sesuatu yang mengganggu. Mari kita pahami pelan-pelan. Setiap orang hidup dengan gambaran tentang dirinya sendiri. Ada yang merasa dirinya pintar. Ada yang merasa dirinya lebih baik. Ada yang merasa dirinya sudah berada di posisi tertentu. Dan gambaran ini sangat penting bagi mereka. Karena dari sanalah rasa percaya diri mereka berasal. Sekarang bayangkan tiba-tiba muncul seseorang yang tidak banyak bicara, tapi mulai berkembang. Seseorang yang diam-diam mulai naik. Seseorang yang dulu dianggap biasa, tapi sekarang mulai berubah. Tanpa sadar, kehadiran orang ini bisa mengganggu zona nyaman orang lain. Kenapa? Karena keberadaanmu mulai mempertanyakan sesuatu dalam diri mereka. Jika kamu bisa berkembang, berarti alasan mereka untuk tidak berkembang mulai goyah. Jika kamu bisa mencoba, berarti ketakutan mereka terlihat. Jika kamu mulai bergerak, berarti diam mereka mulai terasa. Dan ini menciptakan tekanan. Bukan tekanan dari luar, tapi tekanan dari dalam diri mereka sendiri. Ada dua cara untuk menghadapi tekanan ini. Cara pertama, mereka ikut berkembang. Mereka belajar, mereka berubah, mereka menghadapi diri mereka sendiri. Cara kedua, mereka menjatuhkan orang yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Dan sayangnya, banyak orang memilih cara kedua. Karena lebih mudah daripada mengakui bahwa mereka tertinggal, lebih mudah mengatakan bahwa kamu tidak pantas. Daripada memperbaiki diri, lebih mudah meremehkan orang lain. Inilah yang sering tidak kamu sadari. Ketika seseorang merendahkanmu, seringkali itu bukan karena kamu tidak cukup, tapi karena kehadiranmu membuat mereka merasa tidak cukup. Ini bukan berarti semua orang seperti itu, tapi ini adalah pola yang sering terjadi. Coba kamu perhatikan, orang yang benar-benar tenang dengan dirinya sendiri jarang merasa terganggu oleh kesuksesan orang lain. Mereka tidak merasa perlu menjatuhkan. Mereka tidak merasa perlu meremehkan, karena mereka tidak melihat orang lain sebagai ancaman. Sebaliknya, orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri sering melihat orang lain sebagai perbandingan, sebagai kompetisi, sebagai ancaman. Dan ketika mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang mereka tidak miliki, mereka bisa bereaksi. Bukan dengan belajar, tapi dengan merendahkan.
Ini bisa terjadi dalam banyak bentuk. Komentar sinis, candaan yang meremehkan, ucapan yang terlihat biasa tapi sebenarnya menjatuhkan. Dan jika kamu tidak memahami ini, kamu bisa salah menafsirkan semuanya. Kamu bisa berpikir, mungkin mereka benar. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka sedang bereaksi terhadap perasaan mereka sendiri. Sekarang bayangkan ini, kamu sedang berjalan di jalanmu sendiri. Kamu mulai berkembang, kamu mulai berubah, kamu mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Lalu seseorang berkata, kamu sok banget, baru juga mulai, paling nanti juga gagal. Kalau kamu tidak memahami pola ini, kamu bisa berhenti, kamu bisa mundur, kamu bisa kembali ke tempat lama. Tapi jika kamu memahami, kamu akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Kamu akan sadar bahwa kata-kata itu bukan tentang dirimu, tapi tentang apa yang mereka rasakan saat melihatmu. Dan ini memberi kamu kekuatan, bukan untuk melawan, bukan untuk membalas, tapi untuk tidak terpengaruh. Karena pada akhirnya orang akan selalu bereaksi terhadap apa yang mereka lihat. Dan mereka melihat dunia bukan apa adanya, tapi melalui kondisi pikiran mereka. Jika mereka penuh rasa takut, mereka akan melihat ancaman. Jika mereka penuh rasa kurang, mereka akan melihat perbandingan. Jika mereka penuh ketidakamanan, mereka akan melihat dirimu sebagai sesuatu yang harus dikecilkan. Dan semua itu tidak ada hubungannya dengan siapa kamu. Jadi, ketika seseorang merendahkanmu, jangan langsung bertanya, apa yang salah denganku? Coba tanyakan hal lain. Apa yang sedang terjadi dalam diri mereka? Pertanyaan ini mengubah segalanya. Karena dari sini, kamu tidak lagi mengambil semuanya secara pribadi. Kamu mulai melihat lebih luas, lebih dalam, lebih objektif. Dan ketika kamu sampai di titik ini, kamu mulai bebas dari banyak hal. Bebas dari kebutuhan untuk selalu diterima. Bebas dari rasa takut akan penilaian. Bebas dari beban yang sebenarnya bukan milikmu. Karena kamu mengerti satu hal yang sangat penting. Tidak semua yang diarahkan kepadamu benar-benar tentang dirimu. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering paling sulit dilakukan. Bukan memahami, bukan menerima, tapi mengendalikan respon. Karena jujur saja, ketika seseorang merendahkanmu, reaksi pertama yang muncul biasanya adalah ingin membalas, ingin menjelaskan, ingin membuktikan, ingin menunjukkan bahwa mereka salah. Dan itu manusiawi. Kamu merasa diserang, kamu merasa direndahkan, kamu merasa tidak dihargai, dan secara alami, kamu ingin mengembalikan itu. Tapi disinilah letak kekuatan yang sebenarnya. Bukan pada kemampuan untuk membalas, tapi pada kemampuan untuk menahan diri. Coba pikirkan ini dengan jernih. Ketika seseorang merendahkanmu, apa yang sebenarnya mereka cari? Perhatian, reaksi, emosi. Mereka melemparkan sesuatu, dan mereka berharap sesuatu kembali. Jika kamu langsung membalas, kamu sedang masuk ke permainan mereka. Kamu mungkin merasa kamu sedang membela diri, tapi dari sudut yang lebih luas, kamu sedang memberi mereka ruang dalam hidupmu. Sekarang bayangkan situasi yang berbeda. Seseorang merendahkanmu. Kamu mendengar, kamu memahami, tapi kamu tidak bereaksi, tidak membalas, tidak menjelaskan panjang lebar, tidak mencoba membuktikan saat itu juga. Apa yang terjadi? Permainan itu berhenti, karena tanpa reaksi, tidak ada yang bisa mereka lanjutkan. Ini bukan tentang lemah, ini tentang kendali. Orang yang mudah terpancing adalah orang yang mudah dikendalikan. Orang yang bisa menahan dirinya adalah orang yang memegang kendali. Ada satu kesalahpahaman yang sering terjadi. Banyak orang berpikir bahwa diam berarti kalah, padahal diam justru adalah bentuk kekuatan. Karena dia menunjukkan bahwa kamu tidak perlu membuktikan dirimu kepada semua orang. Kamu tidak butuh validasi dari mereka. Kamu tidak butuh pengakuan. Kamu tidak butuh memenangkan setiap perdebatan. Kamu tahu siapa dirimu, dan itu cukup. Bayangkan dua orang dalam situasi yang sama. Orang pertama langsung marah, membalas, berdebat. Orang kedua hanya tersenyum, diam, lalu melanjutkan hidupnya. Siapa yang terlihat lebih kuat? Bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling tenang kendalinya. Ini bukan berarti kamu harus diam dalam semua situasi. Ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk menjelaskan, ada waktu untuk membela diri. Tapi tidak semua hal layak untuk diladeni. Tidak semua komentar perlu dijawab. Tidak semua orang perlu diberi penjelasan. Karena waktumu terbatas, energi kamu terbatas, dan hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan melayani setiap suara yang merendahkanmu. Ada satu prinsip sederhana. Apa yang kamu respon akan tumbuh. Jika kamu terus merespon hinaan,
hinaan akan terus datang jika kamu berhenti memberi respon. Perlahan, suara itu akan kehilangan tempat. Ini seperti api. Jika terus diberi bahan bakar, ia akan membesar. Jika dibiarkan tanpa bahan, ia akan padam. Kata-kata orang lain adalah api. Responmu adalah bahan bakarnya. Dan kamu punya kendali penuh atas itu. Sekarang bayangkan hidupmu ke depan. Jika setiap orang yang merendahkanmu, kamu ladeni, berapa banyak energi yang akan habis, berapa banyak waktu yang terbuang, berapa banyak fokus yang hilang. Dan untuk apa? Untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang bahkan tidak benar-benar peduli. Sebaliknya, bayangkan jika kamu memilih diam. Bukan diam karena tidak mampu, but diam karena tidak perlu. Kamu tetap berjalan, kamu tetap berkembang, kamu tetap fokus pada hidupmu. Dan perlahan, satu hal akan terjadi. Hasilmu akan berbicara, bukan kata-katamu, bukan pembelaanmu, namun hasil nyata dari hidupmu. Dan di titik itu, kamu tidak perlu lagi menjelaskan apapun, karena orang akan melihat sendiri. Dan bahkan jika mereka tetap tidak melihat, itu tetap bukan urusanmu, karena kamu tidak hidup untuk membuktikan sesuatu kepada semua orang. Kamu hidup untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Dan kadang, cara terbaik untuk menjaga dirimu tetap utuh adalah dengan tidak merespon setiap hal yang mencoba merusakmu. Diam bukan berarti kamu kalah. Diam berarti kamu memilih untuk tidak bertarung di medan yang tidak penting. Dan itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki banyak orang. Sekarang kita masuk ke satu kenyataan yang sering tidak disukai banyak orang, tapi ini nyata. Dan kalau kamu tidak memahaminya, kamu bisa salah arah. Banyak orang berpikir, jika mereka menjadi lebih baik, hidup akan menjadi lebih mudah. Jika mereka berkembang, orang lain akan mendukung. Jika mereka naik level, mereka akan dihargai. Tapi kenyataannya, tidak selalu seperti itu. Seringkali, justru sebaliknya. Semakin kamu berkembang, semakin besar kemungkinan kamu akan direndahkan. Kenapa? Karena ketika kamu berubah, kamu tidak hanya mengubah dirimu, kamu juga mengubah dinamika dengan orang-orang di sekitarmu. Coba bayangkan ini. Dulu kamu biasa saja, tidak terlalu menonjol, tidak terlalu terlihat. Semua orang nyaman. Tidak ada yang merasa terganggu. Lalu perlahan, kamu berubah. Kamu mulai belajar, kamu mulai disiplin, kamu mulai serius dengan hidupmu. Kamu mulai berbeda, dan di titik ini, sesuatu mulai terjadi. Bukan di dalam dirimu, tapi di sekitar dirimu. Orang mulai memperhatikan, orang mulai membandingkan, orang mulai merasakan perubahan itu. Dan tidak semua orang siap melihat perubahan itu. Ada yang merasa terinspirasi, tapi ada juga yang merasa terganggu, karena perubahanmu tanpa sadar menciptakan cermin bagi mereka. Jika kamu bisa bangun pagi, mereka mulai melihat kebiasaan mereka. If you start to discipline, they will see their lack of discipline. Jika kamu mulai berkembang, mereka mulai melihat stagnasi mereka. Dan tidak semua orang siap melihat cermin itu. Sebagian orang memilih untuk memperbaiki diri, tapi sebagian lainnya memilih cara yang lebih mudah merendahkanmu. Paling cuma sementara. So rajin sekarang, nanti juga balik lagi. Kata-kata ini bukan tentang dirimu. Ini adalah cara mereka menenangkan diri mereka sendiri, karena lebih mudah meremehkan orang lain daripada mengakui bahwa mereka perlu berubah. Inilah yang perlu kamu pahami. Perkembanganmu akan selalu mengganggu orang yang tidak ingin berkembang. Dan itu normal. Kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah ini. Ketika seseorang mulai berkembang, lalu mendapat respon negatif, dia berpikir, dia harus berhenti. Dia berpikir, dia terlalu berlebihan. Dia berpikir dia harus kembali seperti dulu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah dia sedang berada di jalur yang benar. Karena pertumbuhan selalu membawa resistensi, selalu ada gesekan, selalu ada reaksi. Tidak semua orang akan senang melihatmu naik, tidak semua orang akan nyaman melihatmu berubah. Dan itu bukan masalahmu. Masalahnya adalah jika kamu berhenti hanya karena itu. Coba pikirkan ini. Jika kamu berhenti berkembang hanya karena takut direndahkan, maka hidupmu akan selalu dikendalikan oleh opini orang lain. Dan itu adalah penjara yang tidak terlihat. Kamu tidak bebas. Kamu hanya menyesuaikan diri dengan apa yang membuat orang lain nyaman. Padahal hidup ini bukan tentang membuat semua orang nyaman. Ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan itu tidak selalu terlihat nyaman
di mata orang lain. Ada satu hal yang perlu kamu tanamkan. Semakin kamu naik, semakin sedikit orang yang benar-benar mengerti perjalananmu. Karena tidak semua orang berjalan di jalur yang sama. Dan itu berarti tidak semua orang akan memahami keputusanmu. Tidak semua orang akan mendukung perubahanmu. Tidak semua orang akan melihat nilaimu. Tapi itu tidak mengurangi nilaimu. Itu hanya menunjukkan bahwa setiap orang melihat dunia dari tempat yang berbeda. Dan kamu tidak bisa memaksa semua orang untuk melihat dari tempatmu. Yang bisa kamu lakukan hanyalah tetap berjalan, tetap berkembang, tetap bergerak. Meskipun ada suara yang merendahkan, meskipun ada komentar yang menjatuhkan, meskipun ada orang yang mencoba menarikmu kembali. Karena pada akhirnya, jika kamu berhenti, hanya karena suara itu, kamu sedang menyerahkan hidupmu kepada orang lain. Dan jika kamu terus berjalan, meskipun suara itu ada, kamu sedang mengambil kembali kendali atas hidupmu. Ini bukan perjalanan yang mudah. Akan ada momen di mana kamu ragu. Akan ada momen di mana kamu lelah. Akan ada momen di mana kamu ingin berhenti. Tapi ingat satu hal ini. Respon orang lain terhadap perkembanganmu tidak menentukan arah hidupmu. Pilihanmu yang menentukan. Dan jika kamu memilih untuk terus berkembang, maka apapun yang mereka katakan hanya akan menjadi suara di latar belakang, bukan penghalang. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat jujur, bagian yang mungkin sedikit menyakitkan, tapi justru paling penting untuk dipahami. Banyak orang terluka bukan karena direndahkan, tapi karena mereka berharap dihargai oleh orang yang salah. Coba pikirkan ini dengan tenang. Kenapa kata-kata orang tertentu bisa sangat mempengaruhimu? Kenapa komentar mereka terasa lebih dalam dibanding yang lain? Kenapa ketika mereka merendahkanmu, rasanya lebih sakit? Jawabannya sederhana. Karena di dalam dirimu ada harapan. Harapan untuk diakui, harapan untuk dihargai, harapan untuk dianggap. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, ini sangat manusiawi. Semua orang ingin dihargai, semua orang ingin diakui, semua orang ingin merasa bahwa mereka berarti. Tapi masalahnya bukan di keinginan itu. Masalahnya adalah kepada siapa kamu menggantungkan keinginan itu. Ada orang-orang yang tidak pernah benar-benar melihatmu. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, tidak peduli seberapa banyak kamu berubah, tidak peduli seberapa jauh kamu berkembang di mata mereka, kamu akan selalu kurang. Dan jika kamu terus mencari validasi dari orang seperti ini, kamu akan terus merasa tidak cukup. Ini seperti mencoba mengisi gelas bocor. Seberapa banyak pun kamu tuang, tidak akan pernah penuh. Coba jujur pada dirimu sendiri. Berapa banyak hal yang kamu lakukan, bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu ingin dilihat. Berapa banyak keputusan yang kamu ambil, bukan karena itu benar untukmu, tapi karena kamu ingin diakui. Dan ketika pengakuan itu tidak datang, kamu merasa kecewa. Padahal masalahnya bukan pada apa yang kamu lakukan. Masalahnya adalah kamu menggantungkan nilai dirimu pada orang yang salah. Ada satu hal yang perlu kamu pahami. Tidak semua orang memiliki kapasitas untuk menghargai orang lain. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena mereka memang tidak mampu. Seseorang yang tidak pernah menghargai dirinya sendiri akan sulit menghargai orang lain. Seseorang yang penuh dengan penilaian akan sulit melihat nilai dalam diri orang lain. Jadi ketika mereka merendahkanmu dan kamu tetap berharap mereka akan suatu hari menghargaimu, kamu sedang menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang. Dan itu menyakitkan karena kamu terus memberi tanpa pernah benar-benar menerima. Disinilah kamu harus membuat keputusan penting. Apakah kamu akan terus mengejar pengakuan dari orang yang tidak pernah memberikannya? Atau kamu akan mulai membangun nilai dirimu dari dalam? Ini bukan keputusan yang mudah, karena melepaskan harapan itu terasa berat. Tapi justru disitulah kebebasanmu berada. Ketika kamu berhenti mencari validasi dari luar, kamu mulai menemukan sesuatu yang lebih kuat. Penerimaan dari dalam. Kamu mulai melakukan sesuatu karena kamu percaya itu benar, bukan karena orang lain akan melihat. Kamu mulai berkembang karena kamu ingin berkembang, bukan karena kamu ingin dipuji. Dan ketika kamu sampai di titik ini, satu hal besar berubah. Kata-kata orang lain tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Bukan karena mereka berhenti berbicara, tapi karena kamu berhenti bergantung. Bayangkan seseorang berkata, "Kamu tidak cukup baik." Jika kamu masih mencari validasi darinya, kata itu bisa melukai. Tapi jika kamu sudah berdiri di atas nilai dirimu sendiri, kata itu hanya akan lewat, seperti suara yang tidak perlu kamu tangkap.
Ini bukan berarti kamu menjadi tidak peduli. Ini berarti kamu menjadi lebih sadar. Sadar bahwa tidak semua suara layak kamu dengar. Tidak semua opini layak kamu percaya. Tidak semua orang layak menentukan nilai dirimu. Dan ini mengubah cara kamu hidup. Kamu tidak lagi mengejar perhatian. Kamu tidak lagi berusaha menyenangkan semua orang. Kamu tidak lagi takut tidak disukai. Karena kamu tahu satu hal penting, nilai dirimu tidak berasal dari mereka. Nilai dirimu berasal dari siapa kamu sebenarnya. Dan ketika kamu benar-benar memahami ini, hidupmu menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi membawa beban untuk selalu terlihat cukup. Kamu tidak lagi memaksakan diri untuk diterima di semua tempat. Kamu mulai memilih dengan siapa kamu berbagi energi, dengan siapa kamu berbicara, dengan siapa kamu bertumbuh. Karena kamu sadar, tidak semua orang pantas mendapatkan versimu. Dan itu bukan kesombongan, itu adalah kesadaran diri. Pada akhirnya, kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk menghargaimu, tapi kamu bisa memastikan bahwa kamu tidak lagi menggantungkan dirimu pada mereka. Dan ketika itu terjadi, tidak peduli seberapa banyak orang merendahkanmu, itu tidak lagi mengguncang siapa dirimu, karena kamu sudah berhenti mencari sesuatu yang tidak pernah mereka miliki untuk diberikan. Bukan lagi tentang mereka, bukan lagi tentang apa yang mereka katakan, tapi tentang apa yang bisa kamu ambil dari semua itu. Karena jujur saja, tidak semua hal dalam hidup datang dalam bentuk yang menyenangkan. Ada yang datang sebagai pujian, ada yang datang sebagai dukungan. Tapi ada juga yang datang sebagai hinaan, sebagai penolakan, sebagai sesuatu yang terasa tidak adil. Dan disinilah perbedaan terbesar muncul. Bukan pada apa yang terjadi, tapi pada bagaimana kamu melihatnya. Ada orang yang ketika direndahkan, dia hancur, dia menyimpan semua kata itu. Dia mengulanginya dalam pikirannya, dia menjadikannya sebagai batas. Tapi ada juga orang yang melihatnya dengan cara berbeda. Bukan sebagai akhir, tapi sebagai cermin dan pelajaran. Sekarang, kita jujur, tidak semua hinaan itu sepenuhnya salah. Ada kalanya, di dalam kata-kata yang kasar, ada sedikit kebenaran, bukan pada cara penyampaiannya, tapi pada isinya. Dan ini bagian yang sering dihindari, karena lebih mudah mengatakan, mereka salah, daripada bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa aku perbaiki? Ini bukan berarti kamu harus menerima semua hinaan. Ini berarti, kamu cukup kuat untuk memilah. Mengambil yang berguna, membuang yang tidak perlu. Bayangkan seseorang berkata, kamu tidak serius dalam hidupmu. Kamu marah, kamu tersinggung, kamu menolak semuanya. Kamu berhenti sebentar. Kamu bertanya dalam hati, apakah ada bagian dari hidupku yang memang belum aku jalani dengan serius? Jika jawabannya tidak, kamu buang. Jika ada sedikit kebenaran, kamu ambil. Inilah cara orang yang bertumbuh melihat dunia. Mereka tidak menelan semuanya mentah-mentah, tapi mereka juga tidak menutup diri sepenuhnya. Mereka memilih dengan sadar, karena pada akhirnya, hinaan bisa menjadi dua hal, penghancur atau pendorong. Dan yang menentukan itu, bukan orang lain, tapi kamu. Ada banyak orang besar yang dulunya diremehkan, dikatakan tidak akan berhasil, dikatakan tidak cukup, dikatakan tidak mampu. Tapi mereka tidak berhenti di sana. Mereka tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk menyerah. Mereka menjadikannya sebagai bahan bakar, bukan untuk membalas, tapi untuk berkembang. Karena mereka memahami satu hal penting, bahwa dunia tidak selalu memberi kita kata-kata yang indah, tapi selalu memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Dan kadang, kesempatan itu datang dalam bentuk yang tidak kita sukai. Sekarang bayangkan ini. Setiap kali seseorang merendahkanmu, kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, kamu terluka dan berhenti. Pilihan kedua, kamu belajar dan berkembang. Kedua pilihan ini selalu ada. Dan seiring waktu, pilihan-pilihan kecil ini akan membentuk hidupmu. Orang yang selalu berhenti akan tetap di tempat yang sama. Orang yang selalu belajar akan terus bergerak. Ini bukan berarti kamu harus berterima kasih pada orang yang merendahkanmu secara langsung. Tidak. Tapi kamu bisa berterima kasih pada pelajaran yang muncul dari situasi itu. Pelajaran tentang dirimu, pelajaran tentang kekuatanmu, pelajaran tentang bagaimana dunia bekerja. Karena tanpa sadar, momen-momen seperti ini membentuk mentalmu. Mereka mengajarkanmu untuk tidak mudah goyah. Mereka mengajarkanmu untuk tidak bergantung pada opini orang lain. Mereka mengajarkanmu untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Dan itu adalah hal yang sangat berharga. Karena pada akhirnya, hidup tidak akan selalu memberi kamu dukungan. Tidak semua orang akan percaya padamu. Tidak semua orang akan melihat potensimu. Tapi itu tidak menghalangimu untuk menjadi sesuatu yang besar. Selama kamu tidak berhenti, selama kamu tidak menyerah, selama kamu tidak membiarkan suara mereka menjadi batasmu. Dan di titik ini, kamu mulai melihat sesuatu yang lebih dalam. Bahwa hinaan bukan akhir. Ia hanya bagian dari perjalanan. Dan jika kamu cukup kuat untuk melihat pelajarannya, ia bisa menjadi salah satu hal yang justru membentukmu menjadi lebih baik.
kebiasaan yang terlihat wajar tapi diam-diam menguras energi, yaitu keinginan untuk menjelaskan diri kepada semua orang. Coba jujur pada dirimu sendiri. Ketika seseorang merendahkanmu, apa yang langsung muncul di pikiranmu? Ingin menjelaskan, ingin meluruskan, ingin membuktikan bahwa mereka salah. Kamu ingin mereka mengerti siapa kamu sebenarnya. Kamu ingin mereka melihat usaha yang sudah kamu lakukan. Kamu ingin mereka sadar bahwa penilaian mereka tidak benar. Dan lagi-lagi itu manusiawi. Tapi ada satu pertanyaan penting. Apakah semua orang benar-benar ingin mengerti? Karena kenyataannya tidak semua orang yang merendahkanmu itu salah paham. Sebagian dari mereka memang tidak ingin memahami. Dan disinilah banyak orang terjebak. Mereka terus menjelaskan kepada orang yang sejak awal tidak berniat mendengar. Ini seperti kamu berbicara panjang lebar, tapi orang di depanmu sudah menutup telinganya. Seberapapun kamu berusaha tidak akan masuk. Dan semakin kamu mencoba, semakin kamu lelah. Ada satu hal yang perlu kamu terima. Tidak semua orang layak mendapatkan penjelasan darimu. Bukan karena kamu sombong, tapi karena waktumu terbatas, energimu terbatas, dan hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan meyakinkan semua orang. Bayangkan ini, jika setiap orang yang salah paham tentangmu, harus kamu jelaskan satu persatu. Kapan kamu punya waktu untuk hidup? Kapan kamu punya waktu untuk berkembang? Kapan kamu punya waktu untuk fokus pada tujuanmu? Karena semakin banyak kamu menjelaskan, semakin sedikit kamu bergerak. Ada satu prinsip sederhana. Orang yang ingin mengerti akan mengerti tanpa banyak penjelasan. Dan orang yang tidak ingin mengerti, tidak akan mengerti meskipun kamu menjelaskan sepanjang hari. Ini mungkin terdengar keras, tapi ini membebaskan. Karena ini berarti kamu tidak perlu lagi memikul beban itu. Kamu tidak perlu memastikan semua orang melihatmu dengan cara yang benar. Kamu tidak perlu memastikan semua orang menyukaimu. Kamu tidak perlu memastikan semua orang memahami perjalananmu. Yang perlu kamu pastikan hanyalah satu hal. Kamu tahu siapa dirimu. Itu saja. Ketika kamu sudah sampai di titik ini, banyak hal mulai berubah. Kamu tidak lagi reaktif. Kamu tidak lagi terburu-buru menjelaskan. Kamu tidak lagi merasa harus membela diri di setiap situasi. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu mengerti prioritas. Ada hal-hal yang lebih penting daripada memenangkan opini orang lain. Seperti menjaga fokusmu, seperti menjaga ketenanganmu, seperti menjaga arah hidupmu. Coba bayangkan dua orang, yang satu sibuk menjelaskan dirinya kepada semua orang, yang satu lagi diam tapi terus berkembang. Beberapa waktu kemudian siapa yang lebih jauh melangkah? Yang sibuk berbicara atau yang sibuk bergerak? Jawabannya jelas. Karena pada akhirnya penjelasan tidak mengubah hidupmu, tindakan yang mengubah hidupmu. Ada satu hal lagi yang perlu kamu pahami. Orang sering menilai dari permukaan. Mereka melihat sebagian kecil dari dirimu, lalu membuat kesimpulan. Dan kamu tidak bisa mengontrol itu. Kamu tidak bisa masuk ke pikiran mereka. Kamu tidak bisa mengatur cara mereka melihat. Jadi kenapa harus habis energi untuk sesuatu yang di luar kendalimu? Lebih baik kamu fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dirimu sendiri, pilihanmu, langkahmu. Karena pada akhirnya hidupmu tidak ditentukan oleh siapa yang salah paham tentangmu, tapi oleh apa yang kamu lakukan setiap hari. Dan ironisnya, semakin kamu berhenti menjelaskan, semakin hidupmu mulai berbicara sendiri. Orang mulai melihat perubahan, orang mulai melihat hasil, orang mulai melihat siapa kamu sebenarnya, tanpa kamu harus mengatakan apapun, karena kebenaran tidak selalu perlu dijelaskan. Kadang, ia cukup ditunjukkan. Dan ketika kamu sampai di titik ini, kamu tidak lagi terganggu oleh penilaian orang, bukan karena mereka berhenti menilai, tapi karena kamu berhenti merasa harus memperbaiki penilaian itu. Kamu bergulan, kamu berkembang, kamu fokus, dan perlahan semua yang perlu dilihat akan terlihat dengan sendirinya. Coba bayangkan dua situasi. Situasi pertama, seseorang merendahkanmu. Kamu langsung emosi, kamu membalas, kamu terpancing, kamu terbawa suasana. Situasi kedua, seseorang merendahkanmu. Kamu mendengar, kamu memahami. Dari luar, mungkin terlihat biasa saja, tapi dari dalam, itu sangat berbeda. Di situasi pertama, kamu kehilangan kendali. Perasaanmu ditentukan oleh orang lain. Kata-kata mereka langsung mengubah keadaanmu. Di situasi kedua, kamu tetap memegang kendali. Apapun yang mereka katakan tidak langsung menguasai dirimu. Dan disitulah letak kekuatan sebenarnya. Banyak orang mengira kekuatan itu adalah kemampuan untuk melawan. Padahal seringkali kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk tidak terbawa. Karena dunia ini penuh dengan pemicu. Orang akan berbicara, orang akan menilai, orang akan merendahkan, dan jika setiap hal itu bisa menggoyahkanmu, maka hidupmu akan selalu naik turun. Hari ini kamu percaya diri, besok kamu jatuh. Hari ini kamu kuat, besok kamu hancur. Kenapa?
karena fondasimu ada di luar. Tapi ketika kamu mulai membangun ketenangan dari dalam, semuanya berubah. Kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis. Kamu mulai memilih responmu, dan disitulah kebebasan muncul. Ketenangan bukan berarti kamu tidak merasakan apa-apa, bukan berarti kamu kebal terhadap rasa sakit. Ketenangan berarti kamu tidak lagi dikendalikan oleh perasaan itu. Kamu bisa merasakan tanpa tenggelam. Kamu bisa mendengar tanpa terpancing. Kamu bisa melihat tanpa terpengaruh. Ini adalah level yang berbeda, dan tidak semua orang sampai di sini. Karena untuk bisa tenang, kamu harus mengenal dirimu sendiri. Kamu harus tahu siapa kamu. Kamu harus tahu apa yang kamu perjuangkan. Kamu harus tahu nilai dirimu. Tanpa itu, kamu akan mudah goyah. Karena setiap kata dari luar akan terasa seperti ancaman. Tapi ketika kamu sudah kuat di dalam kata-kata, itu hanya menjadi suara, tidak lebih. Ada satu hal menarik. Orang yang sering merendahkan orang lain biasanya tidak nyaman dengan orang yang tenang. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan reaksi. Mereka tidak mendapatkan emosi. Mereka tidak mendapatkan kemenangan. Dan disitulah, tanpa kamu sadari, ketenanganmu menjadi jawaban. Bukan jawaban dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk sikap. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, tapi sikapmu sudah mengatakan semuanya. Bahwa kamu tidak terpengaruh, bahwa kamu tidak goyah, bahwa kamu tidak berada di level permainan itu, dan itu jauh lebih kuat daripada ribuan kata. Bayangkan ini, seseorang mencoba menjatuhkanmu, tapi kamu tetap berdiri, tetap tenang, tetap berjalan. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat seseorang yang tidak bisa dikendalikan, dan itu adalah kekuatan yang sangat jarang, karena kebanyakan orang masih bereaksi, masih terpancing, masih bergantung pada apa yang orang lain katakan. Tapi kamu tidak harus seperti itu. Kamu bisa memilih untuk berbeda. Kamu bisa memilih untuk tidak ikut dalam kekacauan itu. Kamu bisa memilih untuk tetap tenang, dan ketika kamu melakukan itu, satu hal akan terjadi. Hidupmu menjadi lebih stabil, tidak lagi naik turun karena opini orang. Tidak lagi terguncang karena kata-kata mereka. Kamu menjadi lebih fokus, lebih jernih, lebih kuat. Karena energimu tidak lagi terbuang untuk hal-hal yang tidak penting. Dan di titik ini, kamu mulai memahami sesuatu yang sangat dalam. Bahwa dunia akan selalu gaduh. Tapi kamu tidak harus ikut gaduh. Kamu bisa tetap tenang di tengah semuanya. Dan ketenangan itu adalah kekuatan yang tidak terlihat tapi sangat terasa. Sekarang kita sampai di ujung perjalanan ini. Bukan sekadar akhir dari rangkaian kata-kata, tapi titik di mana semuanya mulai menjadi jelas. Dari awal sampai sekarang, kita sudah membahas banyak hal. Tentang hinaan, tentang cara orang melihatmu, tentang responmu, tentang ketenangan, tentang validasi. Tapi jika semua itu dirangkum menjadi satu inti, maka semuanya bermuara pada satu hal, keyakinanmu tentang dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, dunia luar hanyalah suara, kadang keras, kadang menyakitkan, kadang meragukan, tapi tetap saja suara, dan suara itu tidak punya kekuatan sampai kamu memutuskan untuk mempercayainya. Coba bayangkan hidupmu seperti sebuah rumah. Rumah itu berdiri di atas fondasi. Fondasi itu adalah keyakinanmu tentang dirimu sendiri. Jika fondasimu lemah, maka sedikit saja angin dari luar, rumah itu akan goyah. Satu hinaan bisa menjatuhkanmu. Satu komentar bisa membuatmu ragu. Satu penilaian bisa mengubah arah hidupmu. Tapi jika fondasimu kuat, badai sebesar apapun tidak akan mudah merobohkannya. Dan disinilah perbedaannya. Bukan pada badai, tapi pada fondasi. Banyak orang mencoba mengubah dunia luar. Mereka ingin semua orang mendukung mereka. Mereka ingin semua orang melihat mereka dengan cara yang baik. Tapi itu tidak realistis. Dunia tidak bekerja seperti itu. Selalu akan ada orang yang tidak suka. Selalu akan ada orang yang meremehkan. Jika kamu menunggu dunia menjadi sempurna untuk merasa kuat, kamu akan menunggu selamanya. Itulah kenapa kekuatan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Sekarang mari kita lihat sesuatu yang lebih dalam. Kenapa dua orang bisa menghadapi hinaan yang sama, tapi hasilnya berbeda? Karena keyakinannya berbeda. Seseorang yang di dalam dirinya sudah penuh keraguan akan lebih mudah menerima hinaan sebagai kebenaran. Sementara seseorang yang di dalam dirinya sudah memiliki kejelasan akan melihat hinaan sebagai opini, bukan fakta. Perbedaannya bukan pada kata-kata yang mereka dengar, tapi pada apa yang sudah ada di dalam diri mereka sebelum itu. Inilah kenapa membangun keyakinan diri itu sangat penting. Bukan keyakinan kosong. Bukan sekadar berkata, aku hebat, tapi keyakinan yang dibangun dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu sedang bertumbuh. Kesadaran bahwa kamu sedang belajar. Kesadaran bahwa kamu tidak sempurna, tapi terus bergerak. Keyakinan seperti ini tidak mudah runtuh, karena ia tidak bergantung pada pujian. Ia berdiri di atas proses. Dan ketika kamu hidup berdasarkan proses, kamu tidak lagi terlalu terpengaruh oleh penilaian sesaat. Karena kamu tahu, satu komentar tidak menentukan perjalananmu.
Sekarang bayangkan ini, seseorang berkata padamu, kamu tidak akan berhasil jika kamu tidak punya keyakinan yang kuat. Kalimat itu bisa menjadi racun, tapi jika kamu punya keyakinan, kalimat itu hanya akan menjadi suara. Ia lewat tanpa tinggal. Inilah kekuatan sebenarnya. Bukan membuat semua orang berhenti berbicara, tapi membuat dirimu tidak lagi mudah terpengaruh. Dan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses. Proses mengenal diri, proses memahami diri, proses menerima diri. Karena banyak orang ingin percaya diri tanpa benar-benar mengenal dirinya sendiri. Mereka ingin kuat, tapi tidak tahu apa yang mereka pegang. Padahal, kekuatan datang dari kejelasan. Kejelasan tentang siapa kamu. Kejelasan tentang apa yang kamu inginkan, kejelasan tentang arah hidupmu. Tanpa kejelasan itu, kamu akan mudah goyah, karena setiap suara dari luar akan terasa seperti arah. Tapi ketika kamu sudah jelas, kamu tidak lagi mudah dialihkan. Kamu tetap berjalan. Ada satu hal lagi yang sangat penting. Keyakinan tentang diri bukan berarti kamu harus selalu merasa hebat. Tidak. Akan ada hari di mana kamu ragu, akan ada hari di mana kamu lelah, akan ada hari di mana kamu merasa tidak cukup. Dan itu normal. Keyakinan bukan berarti tidak pernah jatuh. Keyakinan berarti kamu tahu bagaimana bangkit kembali. Kamu tahu bahwa satu kegagalan tidak mendefinisikanmu. Kamu tahu bahwa satu hinaan tidak menentukan nilaimu. Dan ini membuatmu berbeda. Karena kamu tidak lagi melihat hidup sebagai serangkaian penilaian, tapi sebagai perjalanan. Perjalanan yang tidak selalu mudah, tapi selalu bisa dijalani. Dan di titik ini, kamu mulai memahami sesuatu yang sangat dalam. Bahwa orang lain boleh berkata apa saja. Mereka boleh merendahkan. Mereka boleh meragukan. Mereka boleh menilai. Tapi semua itu tidak menentukan siapa kamu. Yang menentukan adalah apa yang kamu yakini setiap hari. Dalam keputusan kecil, dalam langkah kecil, dalam cara kamu melihat dirimu. Dan ketika kamu terus memilih untuk percaya pada dirimu, meskipun dunia meragukan, sesuatu akan terjadi, kamu akan berubah. Bukan karena mereka berubah, tapi karena kamu tidak lagi bergantung pada mereka. Kamu menjadi lebih stabil, lebih fokus, lebih dan perlahan, hidupmu mulai bergerak ke arah yang kamu pilih. Bukan arah yang ditentukan oleh opini orang lain. Inilah kebebasan yang sebenarnya. Bukan bebas dari hinaan, bukan bebas dari penilaian, tapi bebas dari kebutuhan untuk mempercayainya. Dan ketika kamu sampai di titik ini, tidak ada lagi yang bisa benar-benar merendahkanmu. Karena kamu tidak lagi berdiri di atas apa yang mereka katakan. Kamu berdiri di atas apa yang kamu yakini. Dan itu jauh lebih kuat dari apapun di luar sana.